Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ayam jago patah kakinya. Kalau ngerokok jangan lupa minum kopinya. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pecinta pleci mania. Selamat pagi sahabat kicau mania. Selamat pagi, assalamualaikum Josterop dan PCMI semuanya. Jadi seperti biasa sambil santai, sambil nganggur pagi-pagi, memberi tips perawatan sedikit demi sedikit. Kali ini kan buat teman-teman semua banyak yang mengalami kendala, yaitu di atas paruh burung itu luka di atas paruh burung. Nah, jadi kalau untuk ini luka di atas paruh ini bukan cuma untuk pleci aja, tapi juga banyak burung lain seperti kacer, murai, cek hijau. Nah, dimana yang pertama itu kan biasanya penyebabnya yang pertama itu burung terlalu giras. Jadi ketika burung terlalu giras, kita mau ngambil makan atau kita mau bersihin kandang, burungnya itu gerabakan. Jadi kalau untuk burung besar, burung lainnya itu ketika kita akan mengambil makan, jadi biar nggak gerabakan ketika kita akan ngambil kandang, mau ngebersihin kandangnya atau mau ngambil cepuk, jangan langsung kita ambil dulu, jangan langsung kita ambil, langsung kita buka. Nah, mungkin supaya nggak gerabakan ketika kita mau ngambil cepuk makan atau minum atau bersihin kandang, ditaruh dulu, kemudian burungnya disemprot dulu. Ketika dia basah, kita ngambil makan, ngambil cepuk atau ngambil minumnya juga dia nggak bakalan nabrak-nabrak, karena ketika luka itu burung besar ataupun burung kecil dia terlalu gerabakan. Nah, kalau nggak seperti itu bisa juga dengan cara dikerodong dengan perlahan, kemudian kita buka sletingnya. Nah, dalam posisi kerodong baru kita ambil cepuk atau pakannya, karena ketika dikerodong dia nggak bakalan mau gerabakan nabrak. Lalu kalau untuk pleci atau burung lainnya, biasanya masalah berikutnya itu ketika dengan kandang kawat ram. Kalau di sini namanya kawat streaming. Jadi kawat kotak seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ditaruh di kandang seperti ini, dia pasti walaupun burung udah jinlat, nggak terlalu gerabakan, dia tetap akan luka, karena ketika ditaruh di sini dia akan mau keluar, jadi merojol ke sini. Nah, ini yang bisa bikin paruh dia pada luka atas paruhnya. Kalau misalnya untuk kandang umbaran, kandang seperti ini nggak masalah, karena kandang umbaran itu kan panjang. Nah, ketika dia ketakutan dengan aktivitas manusia, dia akan terbang ke posisi satunya lagi, ke tangkringan satunya lagi. Nah, untuk umbaran nggak masalah kalau kandang seperti ini. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman, kalau misalnya burung masih bahan, masih gerabakan, masih takut sama orang, jangan diumbar dulu. Mendingan sebelum diumbar itu dibiasain dulu pindah kandang, biar dia gampang ngambilnya. Dan juga sebelum diumbar itu burung harus nggak terlalu terganggu sama aktivitas manusia, jadi dia nggak gerabakan. Kemudian kalau udah luka, kalau misalnya di atas paruhnya udah luka, nah seperti ini yang kutilang ini ada. Nah, ini mungkin teman-teman yang punya kutilang atau mungkin punya biasanya jalak suren yang burung biasanya anteng, cuma kalau kita bawa kayu atau bawa barang besar, dia gerabakan seperti burung bahan. Nah, ini udah jinak,
cuma dia memang masih jarang kepegang, terlalu aktif, bisa diamati. Nah ini juga sama, luka di atas paruh, tapi sekarang udah mulai tumbuh. Nah dia udah mulai tumbuh, udah keluar bulu-bulu. Nah mungkin biar lebih jelas cahayanya. Nah seperti ini. Nah ini udah tumbuh bulu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya burung yang paruhnya udah luka, apalagi sampai kulitnya ini ngelupas, kulitnya ini udah ngelupas, itu cara penanganannya sederhana. Yang penting cukup sabar karena dia nggak gampang, apalagi yang kulitnya ngelupas. Rutin tiap pagi itu diolesin pakai minyak tawon, ininya diolesin minyak tawon. Dan sebelum pengobatan biasain dulu burung jangan sampai nabrak lagi, jangan sampai gerabakan lagi. Ketika kita udah olesin dengan pengobatan, kalau dia masih gerabakan, masih dengan terus-terusan nabrak, ya tetap dia akan luka lagi. Dalam proses ini dia nggak langsung bisa kering, nunggu proses lama. Setelah kering nanti dia ngelupas kulitnya, kulit yang keringnya itu, yang luka itu dia ngelupas, kemudian dia tumbuh baru. Itu bisa memakan waktu bisa 3 sampai 4 bulan. Jadi lebih lama dari mabung, karena dia bukan cuma rontok bulunya, tapi juga kulitnya ini ikut terkelupas. Nah kalau udah seperti itu peran aja, jadi setiap hari pagi diolesin, sore diolesin. Dan sebelum kita memegang burungnya buat ngolesin, burung itu disemprot dulu sampai basah. Setelah basah baru kita pegang, karena ketika kita pegang dalam kondisi kering, burung besar itu biasanya jauh lebih aktif dan lebih gerabakan, bisa luka tambah parah. Itu aja yang saya tahu, bukan mengajari apalagi menggurui, cuma sekedar berbagi buat semua para kicau mania. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.